Shalom, damai di hati. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab pada hari ini, Rabu, tanggal 6 Juni 2022, Tuhan masih memberikan kepada kita kekuatan dan kesehatan, sehingga kita semua boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Dan kita akan melaksanakan aktivitas dan kegiatan kita di sepanjang hari ini. Karena itu marilah kita meminta pertolongan kepada Tuhan, supaya Tuhan menuntun dan menyertai kita di sepanjang hari ini. Dan untuk itu kita akan beribadah kepada Tuhan. Karena itu marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah dan kami muliakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur padamu Tuhan, sebab Engkau baik dalam kehidupan kami, di mana kami boleh rasakan itu sepanjang hari ini. Engkau telah beri kami kekuatan dan kesehatan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Dan kami mau beribadah kepadamu, dan biarlah Tuhan berkenan dalam ibadah kami pada saat ini. Dan saat ini juga kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, terangi hati dan pikiran dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan, dan berfirmanlah kepada kami. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan kita di hari ini Rabu tanggal 6 Juli 2022 terdapat di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-6. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Ibu Bapa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jemaat, pembacaan kita di saat ini terdapat dalam 1 Timotius 1 ayat 6 dengan tema hindarilah hoaks. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi saat ini sudah berkembang pesat, semakin canggih dan merambah berbagai bidang kehidupan manusia dengan membawa banyak dampak positif tetapi juga dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang cukup meresahkan adalah munculnya informasi hoaks. Hoaks adalah berita bohong atau informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Hal ini dapat menyebabkan munculnya fitnah, pembunuhan karakter, putusnya jalinan persaudaraan, rusaknya kerukunan hidup di tengah jemaat dan masyarakat. Saudara-saudaraku, dari Alkitab kita mengetahui bahwa hoaks itu sudah ada sejak dahulu. Contoh cerita tentang Yusuf dalam Kejadian 39 ayat 11 sampai ayat yang ke-20. Hoaks itu dilakukan oleh istri Potifar dan akibatnya Yusuf ditangkap dan dipenjarakan. Demikian juga pembacaan kita hari ini. Sekelompok orang yang ada di Efesus bukan menyampaikan dan menyebarkan berita yang benar berdasarkan firman Tuhan untuk menjadikan para pendengar hidup dalam kasih, memiliki hati yang bersih dan iman yang teguh, tetapi justru berita yang disampaikan menyesatkan, omongan yang tidak berguna sehingga hasilnya sia-sia. Mereka membelokkan kabar baik tentang keselamatan dalam Yesus Kristus yang ada berita pokok utama dalam Alkitab. Hal ini mengganggu iman jemaat yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu
Paulus mendesak Timotius untuk menghentikan aksi dari guru-guru palsu ini. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, kita yang hidup di dunia yang telah banyak berubah ini, diingatkan untuk selalu belajar firman Tuhan dalam Alkitab. Ancaman hoaks ada di sekitar kita. Kita tidak bisa menutup diri terhadap setiap informasi yang ada, tetapi bersikaplah lebih bijaksana dalam menanggapi kebenaran dari informasi sebelum dibagikan kepada orang lain. Cepatnya penyebaran informasi tetap perlu disikapi dengan tenang dan jernih. Kita harus bijaksana dalam mempercayai informasi yang diperoleh dengan memastikan kembali beberapa sumber yang terpercaya. Saringlah agar setiap informasi yang kita terima ataupun yang akan disampaikan berkaca dan bersandar pada firman Tuhan. Hanya dengan demikian kita terhindar dari hoaks. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Untuk itu mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menuntun dan menyertai ibadah kami. Dan dalam ibadah ini kami boleh membaca dan mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan bisa menguatkan iman percaya kami dan menuntun perjalanan hidup kami. Ya Tuhan, kami berdoa buat anggota jemaat yang ada di Gemim Shalom Tetempangan dari kolom 1 sampai kolom 9. Berkatilah setiap pekerjaan dan usaha serta mata pencaharian dari anggota jemaat Shalom Tetempangan. Ya Tuhan, kami berdoa buat perangkat pelayanan yang ada di jemaat Shalom Tetempangan dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan masing-masing. Berilah kami semua ya Tuhan kekuatan dan kesehatan untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Ini doa kami, ini syukur kami kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah ibadah kita. Shalom, damai di hati.